Start terbelakang, tapi langsung memanas. Tidak ada yang menyangka balapan ETC Catalunya akan dimulai dengan plot twist seserius ini. Kiandra Ramadipa, pembalap muda Indonesia, dipaksa start dari posisi paling belakang setelah penalti yang membuat pedok terbelalak. Tapi di balik posisi 24 itu, ada ekspresi yang berbeda, fokus, dingin, dan terlihat seperti seseorang yang siap meruntuhkan seluruh prediksi. Saat lampu padam, tidak ada ragu sedikitpun. Kiandra langsung menggigit trek seolah ia menolak menerima nasib yang sudah tertulis. Dari sektor pertama sampai tikungan keempat, ia langsung melewati beberapa pembalap dengan presisi klinis. Ritme motornya stabil, agresif, dan benar-benar menunjukkan bahwa penalti itu justru menyalakan bensin tambahan di dalam dirinya. Disinilah drama mulai terasa. Bukan sekadar balapan, tapi pernyataan bahwa Kiandra tidak datang untuk sekadar mengikuti lomba. Ritme meningkat, setiap lap adalah perang mental. Begitu mencapai lap demi lap berikutnya, pola pergerakan Kiandra berubah semakin intens. Ini bukan sekadar menyalip, ini perburuan sistematis. Ia membaca celah, mengukur kecepatan lawan, dan mengeksekusi setiap peluang dengan efisiensi yang membuat komentator kehabisan kata. Beberapa rider mencoba menutup jalur, tapi Kiandra menari di antara ruang sempit seperti pembalap yang sudah mengenal Catalunya sejak kecil. Suaranya terdengar melalui headset kru, tenang, stabil, dan tanpa sedikit pun kepanikan. Dan bagi penonton, jelas sekali bahwa ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar comeback. Di tribun, kamera menangkap reaksi penonton yang perlahan sadar bahwa rider bernomor 14 itu sedang bergerak seperti badai yang tidak bisa dihindari. Momentum yang terbentuk mulai memicu tekanan ke grup depan. Di depan, Carlos Cano terlihat dominan, tapi ada bayangan. Sementara Kiandra menanjak dengan brutal, situasi berbeda terjadi di ujung depan balapan. Carlos Cano terlihat nyaman, memimpin dengan kontrol penuh dan kepercayaan diri seorang juara. Tapi dari layar timing, ada yang mulai membuat tensi naik. Selisih waktu yang tadinya jauh, kini turun perlahan-perlahan. Tim Cano menyadari ada ancaman yang sedang bergerak cepat dari belakang. Meski Cano masih menjaga racing line ideal, gestur tubuhnya terlihat sedikit berubah. Lebih defensif, lebih berhitung. Ia tahu ada pembalap yang sedang on fire, tapi belum sepenuhnya menyadari siapa. Namun, dalam dunia balap, ketidakpastian itu cukup untuk memicu ketegangan internal. Inilah titik awal tekanan mental yang diam-diam mulai menghimpit pemuncak klasemen itu. Lap terakhir, tensi memuncak, strategi teruji. Memasuki lap terakhir, seluruh tensi berubah menjadi satu garis lurus. Cano di depan, Kiandra tepat di belakangnya. Tidak ada space untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk ragu. Di momen seperti ini, pembalap harus memutuskan apakah ia bermain aman atau menyerang total. Kiandra memilih opsi kedua. Setiap tikungan terasa seperti duel psikologis. Cano mencoba menjaga ritme, tapi tekanan Kiandra membuatnya harus memaksimalkan setiap inci aspal. Penonton berdiri, komentator meninggikan suara, dan pedok mulai menahan napas. Dua motor melaju seperti dua peluru yang tidak ingin saling memberi ruang. Inilah fase di mana balapan bukan lagi soal mesin, tapi soal keberanian yang tidak bisa diajarkan. Tikungan terakhir, gerakan penentu yang mengguncang seisi pedok. Dan inilah momen yang membuat seluruh highlight musim ETC berubah wajah. Di tikungan terakhir Catalunya, Kiandra mengambil slipstream dengan timing sempurna. Bukan agresi membabi buta, ini kalkulasi milimetrik. Begitu Cano membuka sedikit ruang di luar racing line, Kiandra masuk seperti kilat. Mereka melewati garis finish dengan gap yang hampir tidak terlihat oleh mata, hanya beberapa ribu detik. Pedok langsung pecah. Kru Honda Asia Dream melompat, sementara tim Cano hanya bisa terpaku. Ini bukan sekedar overtake,
Ini akhir cerita yang terasa seperti adegan utama dokumenter balap kelas dunia. Semua orang sepakat, Kiandra baru saja melakukan salah satu finishing move terbaik musim ini. Reaksi Cano menahan kecewa menjaga klasemen. Carlos Cano, meskipun terlihat kecewa, mencoba menjaga profesionalisme saat diwawancarai. Ia tahu finishing kedua tidak menghilangkan posisinya sebagai pemimpin klasemen, tapi gagal mempertahankan kemenangan di tikungan terakhir tentu meninggalkan luka tersendiri. Dia memuji performa Kiandra sambil menegaskan bahwa masih ada seri terakhir di Valencia. Namun, dari nada suaranya, ada ketegangan yang sulit disembunyikan, campuran frustrasi dan tekanan besar untuk mempertahankan gelar. Dalam dunia pembinaan muda seperti ETC, mentalitas seperti ini menentukan apakah seorang pembalap tetap stabil atau justru goyah di titik terpenting musim. Dampak psikologis, kubu Cano mulai merasakan panasnya kompetisi. Kekalahan di tikungan terakhir tidak hanya mempengaruhi Cano, tetapi juga seluruh timnya. Valencia hanya tinggal satu seri, dan kini spotlight tidak hanya tertuju pada gelar, tapi juga pada bagaimana Cano menangani tekanan yang timbul setelah aksi Kiandra yang mengguncang itu. Media mulai membahas performa mental, penggemar memperdebatkan apakah Cano bisa bangkit, dan analis mulai memprediksi potensi drama berikutnya. Dalam balap muda, satu momen bisa mengubah dinamika dalam sekejap, dan kali ini yang berubah adalah cara rival memandang Cano, tidak lagi tak tersentuh, tapi rentan. Kebangkitan Kiandra, momen yang mengubah statusnya. Kemenangan ini bukan sekedar trofi bagi Kiandra, ini membuka pintu ke level permainan yang berbeda. Banyak analis menilai bahwa performa Catalunya bisa menjadi titik balik karirnya. Ia tidak hanya menunjukkan skill, tetapi mental yang luar biasa di bawah tekanan. Rumor pedok menyebut ada beberapa tim Eropa yang mulai memasukkan namanya dalam daftar scouting jangka panjang. Meski belum ada konfirmasi resmi, reaksi semacam ini adalah pertanda bahwa dunia internasional mulai memperhatikan bakat Indonesia dengan serius. Kiandra tidak lagi sekadar pembalap muda Asia, ia sekarang ada di radar global. Menuju Valencia, cetakan drama besar sudah siap. Dengan hanya satu seri tersisa, Valencia berpotensi menjadi panggung ledakan final. Cano membawa beban klasemen, Kiandra membawa momentum yang sangat berbahaya. Balapan terakhir musim ini akan diwarnai strategi yang jauh lebih ketat, tekanan mental yang lebih berat, dan kemungkinan duel ulang antara dua nama yang kini mendominasi diskusi pedok. Semua mata kini tertuju pada bagaimana kedua pembalap membaca situasi, siapa yang agresif, siapa yang berhitung, dan siapa yang mampu bertahan dalam kondisi paling menentukan musim. Drama belum selesai, musim ETC 2025 masih menyimpan babak terakhir. Catalunya memberi kita cerita yang luar biasa, tapi musim belum selesai. Kiandra menunjukkan bahwa penalti bukan penghalang, itu hanya pemicu. Cano di sisi lain harus membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari tekanan terbesar musim ini. Valencia akan menjadi penentu segalanya, reputasi, momentum, dan masa depan kedua pembalap muda ini. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, drama ETC 2025 belum mencapai klimaks. Babak terakhir menunggu dan seluruh dunia akan menyaksikan.